saya Diputro Rizky Aranja. Saya Kristina Kafifa. Saya Resyanita Helmi. Dan saya Idil Arhadi. Kami akan membahas materi tentang aturan kosinus. Sebelum mulai, jangan lupa Like, komen, share Dan subscribe. channel ini ya. Aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan sisi dan sudut pada segitiga sembarang. Aturan kosinus digunakan jika segitiga sembarang diketahui A. Ketiga sisi, maka yang dicari salah satu sudut. Seperti pada contoh, diketahui ketiga sisinya. Jika ingin mencari sudut B, digunakan rumus cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Jika ingin mencari sudut C, digunakan rumus cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Jika kita ingin mencari sudut A, digunakan rumus cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. B. Dua sisi satu sudut yang diapit oleh kedua sisi. Seperti contoh pada gambar, sudut B diapit oleh dua sisi A dan C. Maka harus dicari adalah sisi B. Menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Contoh kedua, sudut C diapit oleh dua sisi B dan A. Maka yang harus dicari adalah sisi C. Menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Contoh yang ketiga, sudut A diapit oleh dua sisi B dan C, maka harus dicari sisi A. Dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal pertama. Sisi segitiga ABC adalah A sama dengan 6 cm, B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 2 cm. Besar sudut sin B adalah, pertama kita gambar dulu segitiganya, baru setelah itu dijawab. Karena diketahui ketiga sisinya, maka tergolong ke dalam aturan kosinus. Langkah pertama, cari dulu sudut B-nya. Dengan rumus cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 5 kuadrat per 2 kali 6 dikali 2. Sama dengan 36 ditambah 4 dikurang 25 per 24. Jadi cos B sama dengan 15 per 24. Dibagi 3 menjadi 5 per 8. Yaitu samping per miring. Karena rumus cos sama dengan cosami, yaitu samping per miring. Jadi diketahuilah cos B sama dengan 5 per 8, yaitu samping per miring. Karena pertanyaan kita adalah sin B, maka kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencarinya. Langkah pertama, gambar segitiga siku-siku. Lalu, masukkan 5 sama dengan samping, 8 sama dengan miring. Untuk mencari sisi depannya, kita gunakan rumus akar 8 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan akar 64 dikurang 25. Sama dengan akar 39. Jadi, sin B sama dengan depan per miring. Depannya adalah akar 39 dan miringnya adalah 8. Jadi, selanjutnya soal nomor 2. Sisi segitiga dengan sisi P sama dengan 2 akar 3, Q sama dengan 5. Tentukan cos P. Pertama-tama gambar, lalu masukkan angkanya. Langkah selanjutnya kita cari sisi R. Jadi R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ dikali cos R. Sama dengan 12 ditambah 25 dikurang 2 dikali 2 akar 3 dikali 5 dikali cos 30. 12 tambah 25 adalah 37 dikurang 2 dikali 2 dikali 5 20 akar 3 cos 30 sama dengan akar 3 per 2 sama dengan 37 per 30. R kuadrat sama dengan 7. R sama dengan akar 7. Jadi diketahuilah sisi R sama dengan akar 7. Jadi cos P sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang P kuadrat per 2QR.
sama dengan 25 ditambah 7 dikurang 12 per 2 dikali 5 dikali akar 7. Sama dengan 20 per 10 akar 7. Sama-sama dibagi 10, tinggallah 2 akar 7. Karena penyebutnya adalah akar, maka sama-sama dikali akar. Jadi 2 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. Jawaban soal nomor 2 adalah cos P sama dengan 2 akar 7 per 7. Soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 8 cm, AB sama dengan 6 cm, dan sudut CAB sama dengan 60 derajat. Maka nilai dari tan C adalah, langkah pertama kita gambar dulu segitiga. Tadi diketahui panjang AC sama dengan 8 cm. Panjang AC itu sama dengan sisi B. Dan panjang AB sama dengan sisi C. Diketahui juga sudut CAB. Sudut CAB itu adalah sudut A. Jadi sudut A sama dengan 60 derajat. Yang belum diketahui adalah sisi A. Jadi kita cari dulu sisi A-nya menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Tadi B-nya adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 6 dikali cos 60. Sama dengan 64 ditambah 36 dikurang 96 dikali 1 per 2. 64 ditambah 36 adalah 100, 96 dibagi 2 dikali 1 adalah 48. Jadi 100 dikurang 48 hasilnya A kuadrat sama dengan 52. A sama dengan akar 52. Kita uraikan menjadi A sama dengan akar 4 dikali 13. Masih bisa diuraikan lagi menjadi 2 akar 13. Jadi, diketahuilah sisi A sama dengan 2 akar 13. Kita selanjutnya cari cos C. Dengan rumus cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. A kuadrat adalah 2 akar 13 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat per 2 dikali 2 akar 13 dikali 8. Jadi 2 akar 13 pangkat 2 adalah 52 ditambah 8 pangkat 2 adalah 64 dikurang 6 pangkat 2 adalah 36 per 2 dikali 2 akar 13 dikali 8. Hasilnya 2 dikali 16 akar 13. Hasilnya adalah 80 per 32 akar 13. Sama dengan dikecilkan menjadi 5 per 2 akar 13. Karena penyebutnya adalah akar, maka sama-sama dikali akar. Jadi 5 per 3. Jadi 5 per 2 akar 13 dikali akar 13 per akar 13. Hasilnya adalah 5 akar 13 per 2 dikali 13. Sama dengan 5 akar 13 per 26, yaitu samping per miring. Jadi diketahuilah cos C sama dengan 5 akar 13 per 26, yaitu samping per miring. Tapi pertanyaan kita adalah tan C, jadi untuk mencarinya digunakan rumus Pitagoras. Langkah pertama, gambar segitiga siku-siku. Masukkan angkanya 5 akar 13 sama dengan samping, 26 sama dengan miring. Untuk mencari sisi depannya, akar 26 pangkat 2 dikurang 5 akar 13 pangkat 2 sama dengan akar 676 dikurang 325. Sama dengan akar 351 dikecilkan menjadi 3 akar 39. Jadi, tan C sama dengan depan per samping, yaitu 3 akar 39 per 5 akar 13. Disederhanakan menjadi 3 per 5 akar 3. Jadi, jawaban dari soal nomor 3 adalah 3 per 5 akar 3. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.